lonceng dan subscribe supaya video saya selanjutnya teman-teman tidak ketinggalan. Terima kasih, langsung saja. Check it out. Seberapa hebat ilmu orang Batak? Ya teman, mistik Batak adalah mistis yang sungguh sulit diungkapkan dan misterius. Dapat terbukti ketika Profesor Sori Mangaraja Sitanggang menjadi ketua paranormal sedunia, dinobatkan tahun 2006 di Jerman, di mana voodoo sekalipun dapat ditaklukkannya teman, dan mereka menjadi muridnya. Jika kita ingin membahas mistik Batak, maka kita harus berbicara tentang keterlibatan leluhur dalam wujud roh di tengah-tengah kehidupan bangsa Batak sekarang. Misalkan saja teman, Sori Mangaraja yang bisa menjalin komunikasi dengan 25 roh nenek moyang Batak. Nah teman, perihal ilmu supranatural atau hadatuwon dalam Pustaha Laklak bisa kita kelompokkan. Pangulu Balang, Tunggal Panaluan, Pamunu Tanduk, Pamodilan atau Tembak, Gadam, Pagar, Sarang Tima, Simboro, Songon, Piluk-Piluk, Tambatua, Dorma, Paranggiron, Porsili, Ambangan, Pamapai Ulu-Ulu. Ramalan perbintangan, Pormesa Nasapulu 2, Panggorda Nawalu, Pehu Napitu, Pormamis Nalima, Tajom Burik, Panei Nabolon, Porhalaan, Ari Rojang, Ari Napitu, Si 3 Bulan, Katika Johor, Pangarambui, dan lain-lain. Ramalan memakai binatang, Aji Nangka Piring, Manu Gantung, Aji Payung, Porbuhitan, Gorak-Gorahan, Sibarobat, dan lain-lain. Ramalan Rambu Siporhas, Panambuhi, Pormunian, Partimusan, Hariara Marsundung di Langit, Parsopowan, Tondung, Rasihan, dan lain-lain. Lebih lanjut teman, banyak kita temukan ilmu untuk menyerang musuh dan santet, bisa dalam bentuk racun ataupun ilmu lainnya. Contohnya saja, Pangulu Balang, yaitu yang dijadikan hulu balang sang datu atau dukun untuk menghancurkan musuh dan makhluk gaib lainnya. Seorang anak kecil diculik, lalu diasuh oleh si datu. Segala maunya dituruti asal bisa patuh. Pada saat yang ditentukan teman, kemudian si anak dikorbankan dengan cara dimasukkan ke dalam mulutnya berupa cairan timah yang mendidih. Kemudian mayatnya dipotong-potong dan dicampur dengan beberapa ramuan yang dibiarkan membusuk. Air fermentasi yang keluar dari mayat anak tadi disimpan di dalam cawan. Lalu sisanya dibakar untuk mendapatkan abunya teman. Untuk memanggil si anak yang sudah dikorbankan tadi, disiapkanlah patung. Patung inilah yang disebut Pangulu Balang. Patung ini berfungsi untuk menolak bala. Sedangkan datu bisa memanfaatkannya untuk disuruh menyerang musuh berupa santet. Tunggal Panaluan, ya berupa tongkat sakti yang dimiliki datu-datu Batak. Diyakini bahwa tongkat ini hidup dan bisa disuruh. Pamunu atau pembunuh tanduk. Ya, ilmu ini berfungsi untuk menetralkan ilmu kiriman lawan teman. Bisa juga digunakan untuk menyerang musuh. Ini berupa tanduk. Pamodilan atau tembak adalah ilmu yang digunakan untuk menembak musuh baik dengan menggunakan senjata atau bodil maupun dengan syarat atau tabas-tabas atau mantra tanpa menggunakan senjata.
Gadam, ini adalah ilmu racun, sehingga kulit musuh akan seperti penderita kusta. Pagar atau penolak bala. Okultisme Batak ini dibuat dari berbagai bahan dengan waktu dan cara pembuatan yang cukup lama, yaitu mengikuti proses ritual. Biasanya menggunakan ayam, teman. Lalu bahan dibawa ke tempat yang dianggap keramat atau sombaon atau sinumba. Dibutuhkan waktu berminggu-minggu untuk membuat ramuan pagar ini. Ramuan ditumbuh halus seperti pasta atau bubuk yang disimpan dalam naga mor sarang atau tanduk kerbau yang berukir. Pagar Hami Sohona, Begu Sohona, Aji Nihala. Ini contoh tabas atau mantra yang digunakan. Penggunaan penolak bala ini biasanya diberikan pada pasien perorangan atau kolektif. Pagar panganon atau ilmu tolak bala berupa makanan yang wajib dimakan pasien. Pagar Sihuntion dijunjung atau digantung oleh perempuan hamil. Pagar Nihalang Ulu Modom digantung di dekat tempat tidur orang yang sakit. Pagar Sada Bagas, tolak bala sekeluarga. Pagar Sada Huta, ruatan kampung. Ajimat, dulu orang Batak akan lebih pede jika pakai jimat. Kontribusi Aceh, Melayu, Sumatera Timur, dan Minangkabau sangat besar terhadap keberadaan jimat orang Batak. Simboro adalah ajimat asli Batak yang terbuat dari timah hitam, teman. Selain itu, kita temukan juga ajimat dari gigi binatang seperti harimau, beruang. Ada juga jimat agar tidak mampan peluru yang biasa terbuat dari tulang kerbau yang dirajahi. Ajimat ini disebut sarang bodil atau sarang timah. Songon, pohung, piluk-piluk adalah sejenis patung atau gana-gana yang diletakkan di ladang untuk melindungi dari pencuri. Surung pamumpung majari-jari, nisitako sinuaku onon, surung bunuh. Ini adalah mantra tabas pohung agar pencuri menjadi lumpuh jari-jarinya bahkan mati. Tukot tunggal panaluan dan pinggan yang biasa dipergunakan leluhur Batak untuk wadah makan adat atau kepentingan hadatuon memang banyak yang sudah beralih tangan ke pihak luar. Bukan itu saja, Pustaha Laklak juga banyak beralih tangan ke pemilikannya. Nah teman, itu tadi adalah penjelasan seberapa hebat ilmu orang Batak. Jika ada kesalahan dalam penyampaian informasi, mohon dimaafkan ya teman. Untuk kritik dan saran yang membangun, langsung saja tinggalkan di kolom komentar. Menjadi bijak, menjadi cermat itu penting. Terima kasih teman.